di wilayah Praia Timur dan selalu menyediakan tempat untuk pelanggannya menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya. Kegiatan terencana simultan untuk merusak jaringan dan membasmi serta menghabiskan jaringan narkoba terutama di Kabupaten Lombok Tengah. Oke, no. Munduran. Jangan. Juan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajarannya yang saya hormati rekan-rekan dari Polda NTB, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita akan melaksanakan press release berkaitan dengan kegiatan kita kemarin dalam rangka melakukan penegakan hukum di daerah Kampung Rawan Narkoba, yaitu di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat. Langsung saja saya sampaikan bahwa dalam rangka mendukung program Presiden RI yaitu Asta Cita yang ke-7, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan sasaran pengungkapan terhadap pengedar dan kurir narkotika, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 06.30 waktu Indonesia Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat bersama Polres Lombok Tengah telah melaksanakan penindakan ataupun penegakan hukum terhadap Kampung Rawan Narkoba di salah satu wilayah hukum Polres Lombok Tengah, tepatnya di Desa Blegadaya, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Penindakan Kampung Rawan Narkoba tersebut merupakan hasil informasi dari masyarakat yang kemudian dilakukan penyelidikan berkaitan dengan narkotika, peredaran narkotika, dan transaksinya, telah menyelamatkan banyak generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Penindakan terhadap Kampung Rawan Narkoba ini melibatkan personil Polri lebih kurang 300 personil bergabung dengan Satuan TNI Kodim 06 1620 Lombok Tengah beserta berapa personil dari Polda NTB, dari Brimob, Direktorat Narkoba, K9, dan rekan-rekan Polwan, dan kemudian juga dengan Polres Lombok Tengah serta dari Kodim 1620 Lombok Tengah yang kemarin dipimpin oleh Bapak Karoop Polda NTB, Dir Narkoba, dan Bapak Kapolres Lombok Tengah. Selanjutnya tim gabungan berhasil mengamankan sebanyak 25 orang yang sama-sama kita saksikan di depan rekan-rekan sekalian. 25 orang ini terdiri dari 17 laki-laki dan 8 perempuan. Di antaranya 3 orang merupakan target operasi dan 22 orang lainnya adalah non-target operasi. Diamankan oleh petugas karena mencoba menghalang-halangi petugas pada saat akan melakukan penegakan hukum, yaitu penangkapan dan penggeledahan. Adapun terduga dan barang bukti yang berhasil diamankan. Di TKP pertama, tim berhasil mengamankan 7 orang terduga, yaitu R alias S yang merupakan TO, kemudian BU
M, IJ, J, AEP, dan AM dengan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman, yaitu jenis sabu dengan berat bruto 4,28 gram, 11 unit HP Android, 2 unit HP biasa, uang tunai sebesar 7.670.000, 1 unit timbangan digital, 6 buah korek gas, 4 buah skop, 4 rangkaian alat hisap atau bong, dan beberapa bundle klip transparan. Selanjutnya tim bergerak menuju rumah R alias S yang merupakan target operasi, melakukan penggeledahan di depan saksi umum dan menemukan barang bukti berupa 2 unit tab Samsung, 17 unit HP Android, 17 unit HP biasa, 1 unit kamera Canon, 1 buah STNK dengan plat nomor DR5443UI, dan 1 unit SPM Honda PCX warna biru dongker. Lanjut di TKP yang kedua, tim berhasil mengamankan 5 orang terduga, yaitu S yang merupakan TO, RAP, YY, SAAI, dan AR dengan barang bukti berupa 1 bungkus kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,31 gram, sebuah dompet warna coklat, di dalamnya terdapat 1 bungkus kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,27 gram, uang tunai sebanyak Rp15.040.000, 4 unit HP. Selanjutnya, untuk pengembangan TO2 ini, tim bergerak menuju rumah terduga YY non TO dan menemukan barang bukti berupa 1 kotak HP Oppo. Di dalamnya berisi 1 bungkus kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 9,60 gram, 1 timbangan elektrik, 3 tutup botol dirangkai pipet plastik, 1 plastik klip, 4 korek api gas, 1 gunting, 1 buku catatan, 1 pipet kaca, 2 pipet plastik putih garis merah, 1 pipet plastik transparan garis biru, dan 1 pipet plastik transparan garis ungu. Barang bukti yang lain berupa 1 tas selempang warna hitam, di dalamnya terdapat 1 timbangan elektrik, 2 pipet plastik warna putih garis merah, 1 pipet plastik warna bening, 16 plastik klip transparan, 2 unit HP, 1 timbangan elektrik, 1 dompet berisi uang Rp2 juta, 1 klip transparan, di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik klip transparan dan 1 bungkus plastik klip transparan. Lanjut di TKP yang ketiga, tim berhasil mengamankan terduga M alias AT dengan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis sabu dengan berat bruto 2,65 gram, 1 unit HP, 2 buah bom, 1 tas kecil, 1 dompet pink berisikan uang sejumlah Rp128.000, 1 dompet warna putih berisikan uang sejumlah Rp120.000, 1 dompet kecil berjumlah Rp800.000, dan 1 buah gunting serta 1 buah kunci motor. Setelah mengamankan ketiga terduga target operasi tersebut dan barang buktinya, selanjutnya tim kembali melakukan penyisiran di sekitaran TKP dan tim berhasil mengamankan non-TO yang bernama RH dan NA di masing-masing rumahnya, dan tim melakukan penggeledahan di hadapan saksi umum serta berhasil menemukan barang bukti berupa pada terduga non-TO RH, tim menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis sabu, seberat 1,21 gram, 3 unit HP Android, 5 unit HP kecil, 1 unit timbangan, 2 buah alat hisap, 1 pasang sepatu, 1 buah korek gas, 1 buah skop, dan 13 pipa kaca. Sedangkan pada non-TO terduga NA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening
Diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 1,46 gram. Uang tunai sejumlah Rp445.000, 1 buah dompet warna coklat dan 1 bungkus klip kosong transparan. Di samping itu, tim juga ikut mengamankan beberapa warga yang mencoba menghalang-halangi petugas pada saat akan melakukan penegakan hukum, yaitu berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan, di mana warga dimaksud berjumlah 10 orang dengan inisial TRP, R, IC, UU, M, I, A, dan A. Selanjutnya dari ke-10 warga tersebut, 6 diantaranya perempuan ataupun ibu-ibu dan 4 orang laki-laki. Dari keseluruhan TKP, tim berhasil mengamankan barang bukti dengan total keseluruhan seberat bruto diduga narkotika jenis sabu seberat 19,78 gram. Total uang sebesar Rp26.203.000, sajam sebanyak 105 dengan rincian 2 tombak, 6 keris ukuran kecil, 12 keris ukuran besar, 4 samurai, 23 parang panjang, 36 parang pendek, 8 celurit, dan 14 pisau kecil. Kemudian ada 2 senapan angin, 1 senjata laras pendek diduga rakitan, 9 unit motor, dan 9 unit motor tersebut. Kemudian modus operandi dari ketiga TO, yaitu terduga R alias S, terduga S dan terduga M alias AT, diduga merupakan penjual narkotika jenis sabu di wilayah Praia Timur dan selalu menyediakan tempat untuk pelanggannya menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya. Sedangkan non-TO, BU, M, IC, J, AM, AM, RAP, YY, S, dan AR merupakan anak buah dari TO R alias S, dan terduga S selanjutnya non-TO terduga RH dan NA merupakan penjual di wilayah Desa Blekedaya, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Hasil cek urin dari 25 orang terduga didapati hasil tes urinnya 14 orang positif metamfetamin dan 11 orang negatif metamfetamin. Penerapan pasal, 7 orang terduga inisial R alias S, BU, M, IJ, J, AF, dan AM diterapkan pasal, yaitu pasal 114 ayat 1 dan 112 dan atau 112 ayat 1, Jungto 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai dengan 20 tahun. Sedangkan 5 orang terduga inisial S, RAP, YY, SAAI, dan AR dengan diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau 112 ayat 2, Jungto 132 ayat 1 dengan ancaman hukum pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 6 sampai 20 tahun. Terduga M alias AT, penerapan pasal 114 ayat 1 dan atau 112 ayat 1, ancaman 5 sampai 20 tahun. Ayat 1, ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun. Demikian dalam kesempatan ini yang dapat kami sampaikan dalam press release berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum kemarin yang kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Selanjutnya kami mempersilakan kepada rekan-rekan pers apabila ada yang mau ditanyakan. Pun tempat-tempat lain yang kita lakukan penyisiran dan didapatkan sejumlah sajam ini. Baju tahanan, ya, ada yang pakai baju tahanan, ada yang enggak. Kebetulan yang lainnya lagi dicuci, Pak. Memang pada saat penangkapan itu, Pak, ada yang hasilnya besar dan hasilnya kecil. Namun sekali lagi ini merupakan jaringan, ya, dengan modus menjualnya secara masif tapi kecil-kecil di situ di TKP tersebut. Jadi sekali lagi mau besar mau kecil, ya kalau namanya sudah merusak
merupakan jaringan, mereka pengedar, mereka bandar, ya pasti kita akan lakukan penegakan hukum. Ya, jaringannya yang di Jaya itu sendiri. Terus kampung mana lagi Pak yang akan dilakukan penindakan hukum, penegakan hukum? Nanti tunggu tanggal mainnya ya Bu ya. Nanti saya sampaikan di sini, yang di sana persiapan nanti. Ibu nanyanya kadang-kadang ya kan. Polri ya, khususnya Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran yang diawali dengan Polres Lombok Tengah ini ya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, peredaran gelap narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Laksanakan kemarin penegakan hukum terhadap kampung rawan narkoba ini adalah saya sampaikan dan dilaporkan melengkapi penjelasan dari Pak Dir Narkoba tadi adalah kegiatan terencana simultan yang kita laksanakan dengan tujuan di lain pihak itu adalah atensi dari Presiden dan di sisi lain itu adalah untuk merusak jaringan dan membasmi serta menghabiskan jaringan narkoba terutama di Kabupaten Lombok Tengah. Ini juga terkait besar kecilnya BB yang kita dapatkan. Paling tidak kegiatan itu akan merusak jaringan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan di lain pihak juga kegiatan-kegiatan lain yang bekerja secara simultan antara Direktorat Narkoba dan Sat Narkoba Polres Kabupaten Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah beserta jajaran Polsek juga melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa berupa tim-tim kecil. Dan ini sudah kita buktikan penangkapan 7 kilo, penangkapan 1 kilo, itu adalah kegiatan simultan, tidak sendiri-sendiri. Jadi saya menepis kegiatan Polda dan kegiatan Polres kemarin yang BB-nya terlalu sedikit. Kita perspektif memandangnya adalah kegiatan yang terstruktur. Kegiatan yang terstruktur yang kita rencanakan untuk merusak jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Tengah dan menjaga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, terutama generasi muda kita agar tidak terkontaminasi oleh jaringan penggunaan narkoba. Dan juga kita melihat efek deteransi, efek jera bagi pengedar narkoba dan penjual serta pengguna narkoba. Sehabis kegiatan ini, jangan coba-coba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa, baik menggunakan atau menjual serta menggunakan dan menyiapkan tempat untuk menggunakan narkoba seperti yang terjadi di Balikadaya. Itu saja. Kita sudah bergerak dengan harapan bahwa medan dan cuaca sudah kita kuasai dan harapan musuh atau target kita tidak melihat pergerakan dan terdadak, dan itu berhasil. Lain ceritanya kalau ini sudah bocor, mereka kita ditunggu mungkin bisa jadi ceritanya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin alhamdulillah kondusif, tidak sempat ada perlawanan, dan orang yang ditangkap kemarin yang berada di depan rekan-rekan semua ini sebagian besar berada di posisi tidur karena terdadak, dan ini kita sita di rumah-rumah yang kita geledah. Untuk apa? Ya kita tengarai untuk melakukan perlawanan karena belum sempat digunakan, karena kita masuknya setiap jam 6 kita sudah masuk ke TU masing-masing. Dalam satu kegiatan operasi kepolisian baik tertutup maupun terbuka, pimpinan Polri dalam hari ini Pak Dir Narkoba, saya sebagai Kapolres melakukan beberapa pertimbangan antara medan, cuaca, waktu, musuh, kawan, itu harus kita pertimbangkan untuk kesuksesan misi. Jadi mungkin ada beberapa delay waktu yang kita laksanakan untuk memaksimalkan hasil. Hasilnya itu bukan hanya BB Pak, tapi TO kita harus dapat beserta barang bukti, DPO juga harus dapat, dan jaringannya juga harus dapat. Dan ini sudah kita buktikan, TO-nya dapat, dan ada beberapa dari di depan rekan-rekan sekalian ini DPO kasus-kasus yang lain, dan ada residivis juga yang kita dapat itu. Terus pascanya kemana? Pascanya seperti apa ini? Ya,
Untuk pasca kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dir Narkoba, kita terus melakukan kegiatan pengawasan berupa kegiatan-kegiatan monitoring untuk mencegah jalur masuknya terutama di Kabupaten Lombok Tengah, dan akan melakukan tindakan-tindakan serupa nantinya ketika kita dapati informasi-informasi yang mengharuskan kita melakukan tindakan-tindakan represif. Ya. Yang lain.